belajar dari rumah. Kelas 2, tema 1, subtema 3. Hidup rukun di sekolah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah menyaksikan video, peserta didik dapat melakukan pengurangan bilangan yang berkaitan dengan kondisi di sekolah, kemudian menuliskan contoh kalimat perintah sesuai gambar yang telah disediakan. Sudah siap untuk belajar dari rumah pada pertemuan kali ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Sofyan. Apa kabarnya Ananda teman-teman kelas 2? Sehat selalu dan semangat ya teman-teman. Sudah siap? Kita mulai pelajaran pada kali ini. Sebelumnya Pak Sofyan ingin berpesan kepada teman-teman untuk selalu ucapkan tolong. Bila meminta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Baik, kita mulai. Ayo memahami. Pak Sofyan mempunyai 275 lembar kertas. Ingat kembali tempat bilangan yuk. Teman-teman tentu ingat dong, ada tempat bilangan ratusan, tempat bilangan puluhan, dan tempat bilangan satuan. 275. Berarti angka berapa untuk ditempatkan pada tempat ratusan? Ya, betul, angka 2. Lalu angka 7 kita letakkan pada tempat puluhan dan angka 5 pada tempat satuan. Sekarang kita buat model dari kubus satuan 200-an, 70-an, dan 5 satuan. Kita akan buat kubus satuan. Ya, 200-an. Berarti kita letakkan 2 buah kubus ratusan. 2 buah kubus ratusan, 70-an. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah kubus puluhan. 5 satuan. Ya, kubus satuan sedang muncul. Ya, ada 5 buah kubus satuan. Ayo mengamati. Teman-teman kelas 2, perhatikan dengan cermat kubus ratusan dan kubus puluhan berikut ini. 1 kubus ratusan nilainya sama dengan 10 kubus puluhan. Kita akan gunakan kubus satuan untuk lebih mudah memahaminya. Jadi 1 kubus ratusan sama dengan 10 kubus puluhan. Ya, ini gambar kubusnya. 1 kubus ratusan yang berwarna biru sama dengan 10 kubus puluhan yang berwarna kuning ya. Kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 1 kubus ratusan yang berwarna biru sama dengan 10 kubus puluhan yang berwarna kuning. Ya, jadi dipahami dengan baik ya Anda teman-teman kelas 2, karena teknik ini akan kita gunakan pada saat melakukan pengurangan bilangan. Ya, perhatikan baik
Lanjut, ayo mengamati. Oke, tadi sudah kita sebutkan angkanya 275 lembar kertas itu sama dengan 200-an ditambah 70-an ditambah 5 satuan. Ayo coba membuat 200-an menggunakan kubus satuan. Nah, kita akan coba buat 200-an. 200-an menggunakan kubus satuan. Oke. 200-an sama dengan bolehkah seperti itu, teman-teman? 200-an berarti 200. Di situ kita lihat ada satu kubus ratusan ini ya. Kita punya satu kubus ratusan. Nah, kita berikan kotak warna kuning. Oke. Nah, satu kubus ratusan ini nilainya berarti 100. Lalu ini ada 10 kubus puluhan. Kita kasih kotak terlebih dahulu ya, yang berwarna biru. 10 kubus puluhan ini juga bernilai 100. Jadi kalau kita hitung 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi nah ini nilainya 100 ya, ini juga 100 ditambah 100 jadinya 200. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah seperti itu ya, bolehkah seperti ini menggambar kubus satuannya? Jawabannya bagaimana? Ada teman-teman kelas 2? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Nah, jadi yang paling penting pada kondisi seperti ini adalah kita, nah ini kita akan bahasnya di slide berikutnya. Ayo memahami. Oke, biasanya 200-an dibuat seperti ini. Nah, lihat ya, ada 2 kubus ratusan, ada 2 buah kubus ratusan. Oke, biasanya kita buat seperti ini untuk 200-an. Nah, perhatikan lagi, ada satu kubus yang berada di dalam kotak kuning ya. Tapi bisa juga menjadi kombinasi. Kombinasi itu gabungan kubus ratusan dengan kubus puluhan, seperti yang tadi sudah kita bikin tuh gambarnya. Ada satu kubus ratusan, ada 10 kubus puluhan. Nah, itu sudah kita kombinasikan ya. Jadi kombinasi seperti itu bisa menjadi 200-an. Nah, caranya dengan mengganti satu kubus ratusan menjadi 10 kubus puluhan. Oke, perhatikan kubus ratusan yang di dalam kotak kuning. Oke. Nah, kita akan ganti nih. Oke, kita ganti 10 kubus puluhan. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah sekarang ganti satu kubus ratusan menjadi 10 kubus puluhan, sehingga membentuk model baru dari 200-an. Teman-teman ingat dengan baik, kata kuncinya adalah ganti satu kubus ratusan menjadi 10 kubus puluhan. Bisa dipahami teman-teman?
lanjut. Nah, jadi kata kuncinya adalah mengganti kubus satuan. Mengganti 1 kubus ratusan dengan 10 kubus puluhan, lalu mengganti 1 kubus puluhan dengan 10 kubus satuan. Nah, kata kunci ganti ini akan memudahkan mempelajari pengurangan bilangan, khususnya untuk pengurangan bersusun ke bawah yang nilai di atasnya lebih kecil dari nilai yang di bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan tadi kan sudah kita bahas 1 kubus ratusan dengan 10 kubus puluhan ya, kita ganti. Nah, sekarang gimana dengan mengganti 1 kubus puluhan dengan 10 kubus satuan? Prinsipnya tetap sama. Kita punya 1 kubus puluhan, tadi berwarna apa kubus puluhannya? Nah, sudah muncul berwarna kuning. Itu sama dengan 10 kubus satuan. Nah, kita taruh kotaknya dulu. Dalam kotak kita akan isi 10 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 kubus puluhan sama dengan 10 kubus satuan. Oke, udah kan teman-teman? Dipahami ya? Jadi kata kunci yang pertama adalah ganti. Baik, ayo bahas bersama buku tematik tema 1 halaman 134. Kamu akan menemukan teks seperti ini. Bu guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 275 lembar kertas. Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar. Berapa sisa kertas Bu Guru? Pada teks ini ada satu kata yang sangat penting, yaitu kata sisa. Ya, sisa kertas dapat ditentukan melakukan pengurangan. Sisa kertas dapat ditentukan dengan melakukan pengurangan. Jadi kalau pertanyaan matematikanya sisa, maka cara mengerjakannya itu dengan melakukan pengurangan. Jadi diingat ya anak-anak teman-teman kelas 2, sisa kertas ditentukan dengan pengurangan. Sisa, lakukanlah pengurangan. Jadi kalau ketemu soal matematika seperti itu, jadi menentukan sisa dengan pengurangan. Nah, sekarang ayo kita coba bahas bersama buku tematik tema 1 halaman 134. Pada buku tersebut sudah ada soal seperti ini ya, yaitu pengurangan bersusun ke bawah. Situ ada 275 sama dengan titik tambah titik tambah titik, lalu ada 39 ya, dikurangin ya, 275 dikurangi 39. Ya, 275 dikurangi 39. Ya, 275. Sekarang kita akan tulis di sini itu adalah tempat bilangan ya. Tempat bilangan ya. Jadi yang paling depan. Oke. Ya. 275 itu kita tulis 2 terus 7 lalu 5. Oke, ingat baik-baik, ini adalah tempat bilangan, bukan berarti 275 itu 2 tambah 7 tambah 5.
beda ya, ini adalah tempat bilangannya. Nah kalau 39 dia di depan dia hanya 2 angka nih, jadi di depannya tidak ada angkanya, maka kita tulis seperti ini. Paling depan itu 0, berikutnya 3, berikutnya 9. Nah sekarang kita perhatikan nih, 5 dan 9 itu tempat bilangan satuan, lalu 7 dan angka 3 tempat bilangan puluhan, dan 2 serta 0 merupakan tempat bilangan ratusan. Jadi kalau mau dibaca 200-an, untuk 275 ya bacanya 200-an tambah 70-an ditambah 5 satuan, jadi 200 tambah 70 tambah 5, jadi jadi 275 ya, tapi kita harus menyebutkannya 275. Oke. Ya, kita 39 ya. Ini ada masalah ya. Paham lah ya. Lengkar yang ratusan, tidak ada angkanya di 39, itu di situ kita tulisnya 0. Kita gunakan angka 0. Oke, sekarang kita akan melakukan pengurangan. Jadi langkah yang pertama, kurangkan tempat bilangan satuan. Nah, itu ya. Nah, itu dalam bilangan satuan yaitu 5 dikurang 9. 5 kurang 9. Nah, 5 dikurang 9. Apakah bisa 5 dikurang 9? Yang atas lebih kecil loh angkanya dibandingkan yang bawah. Apakah bisa dapat kita kerjakan? Nah, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lanjut nih penjelasan selanjutnya. Nah, agar si 5 dikurang 9 dapat dikerjakan, maka kita butuh kata kunci meminjam dari tempat bilangan puluhan. Jadi sebelumnya kita punya kata kunci ganti. Sekarang kita punya kata kunci pinjam atau meminjam dari tempat puluhan. Nah ini ya, ini tempat puluhannya ya. Ini tempat puluhan. Jadi kalau kita pinjam 1 puluhan, maka masih ada puluhan yang lain. Bagaimana? Karena dan teman-teman kelas 2 bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita lanjut. Ayo memahami. Nah, kita masih menggunakan angka 275 ya. Kita buat di sini 275 itu 200-an. Nah, ini adalah kubus ratusannya, lalu 70-an. Nah, ini adalah kubus puluhan. Oke, berikutnya adalah pinjam 1 kubus puluhan. Nah, ini kan kita punya puluhan, ada 7 ya. Kita pinjam 1, lalu letakkan pada tempat bilangan satuan. Jadi kita pinjam 1, terus kita taruh di tempat satuan. Nah itu ya, ini kita pinjam 1, di tempat puluhan. Nah akan jadi seperti ini nih, kita pinjam 1 puluhan, kita taruh di tempat satuan nih, akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini gambarnya. Kan sudah kita pinjam, terus kita pindahin nih. Ayo kita pahami bersama-sama.
sekarang kita punya kata ganti. Ganti 1 kubus puluhan dengan 10 kubus satuan. Ganti 1 kubus puluhan dengan 10 kubus satuan. Nah, ini kubus puluhan di sini kan ada 1. Nanti kita akan ganti nih dengan 10 kubus satuan. Nah, coba kita pahami lagi. 200-an ini ya, 200-an terdiri dari 2 kubus, lalu 70-an tentunya ada 7 kubus, dan minus satuan ada 5 kubus. Nah, sekarang kita pinjam. Nah, kita pinjam 1 puluhan, lalu kita taruh di tempat satuan. Jadi seperti ini. Nah, ini kan nilainya 10 tambah 5 jadi berapa? Nah ya, nah ini sudah kita pindahkan. Nah, oke. Berikutnya adalah ganti 1 kubus puluhan menjadi kubus satuan. Oke, kubus satuannya 1 kubus puluhannya sudah kita keluarkan. Sekarang kita ganti dengan 10 kubus satuan. Nah, oke. Berarti sekarang kubus satuannya jadi ada apakah masih yang 5? Tentu tidak. Sekarang kubus satuan menjadi 15. Nah, kita kembali ya. Jadi kata kuncinya adalah pinjam, lalu ganti. Pinjam, pindahkan, ganti. Nah, itu kata kuncinya. Tuh. Jadi sebenarnya ini konsep meminjam yang lebih mudah untuk dipahami ya, karena ada ilustrasinya menggunakan benda. Tuh. Jadi bukan sekedar, oh ini yang atas lebih kecil daripada yang bawah, nggak bisa dikerjain, pinjam sama sampingnya. Jadi sebenarnya yang kita pinjam itu adalah puluhan. Jadi meminjam itu nilainya 10 gitu. Oke, ayo kita bahas bersama buku tematik tema 1 halaman 134. Nah, setelah meminjam dan kita ganti, angka pada tempat bilangan puluhan dan satuan tentu pasti berubah. Oke ya. Tadi awalnya 275 kita tulis 200-an, 70-an, dan 5 satuan. Maka setelah kita pinjam dan ganti seperti perhitungan sebelumnya, maka kita nulisnya sekarang seperti ini: 200-an, 60-an, dan 15 satuan. Sudah berubah ya, agar nanti yang satuannya bisa dikurangi, bisa dikerjakan. Nah, yang ini bisa dikerjakan. 15 kurang 1. Bisa dikerjakan nih, 15 dikurang 9. Apakah bisa dikerjakan? Jelas, tentu saja bisa ya. Oke, sekarang kita bahas bersama masih pembahasan tadi ya. Sekarang jadi kita tulis 205 itu sama dengan 260-an dan 15 satuan. Oke, kita sekarang 15 kurang 9. 15 dikurang 9 berarti ambil 9 lembar kertas. Kenapa pakai lembar kertas? Karena ibu paketnya lembar kertas ya. Jadi 15 kertas. Nah, sekarang kita ganti dah gambarnya. Gak apa-apa ya, teksnya kertas. Nah, tapi kita pekerjaannya kita menggunakan kubus satuan. Nah, sekarang kita siapkan nih, kubus satuannya ada 15. Kita punya nih 15, yang ditanyakan sisa, berarti harus ada yang kita ambil. Dan yang kita ambil kita akan beri tanda X pada kubus
ambilnya berapa? 9. Nah, oke, ini tanda X sudah ada 9 ya, sudah pas ya. Nah, sekarang kita ambil kubus satuannya. Oke, kita ambil. Udah ambil berapa tuh? 6 ya, sudah ambil 6, 7, 8, 9. Nah, inilah sisanya. 15 kurang 9 menjadi 15 kurang 9 sama dengan 6. Nah, ini baru yang satuan ya. Nah, yang satuannya berarti kita sudah punya angka nih. 15 kurang 9 sama dengan 6. Nah, sekarang bergeser ke pengurangan puluhannya. 6 dikurang 3. Tidak perlu pakai pinjam dan ganti karena 6 kurang 3 bisa langsung kita kerjakan. Kalau masih ada teman-teman yang belum begitu lancar, bisa kita gunakan bantuan jari kita ya. Kita buka jari kita sebanyak 6 jari ya, kita buka sebanyak 6 jari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dikurang 3. 6 kurang 3. Nah, kita sudah punya 6 jari yang sudah kita punya nih. Kalau kita kurangi 3 berarti harus ada 3 jari yang kita tutup kembali. 1, 2, 3. Nah, dapat kan? Jari yang masih terbuka adalah 3. Jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, yang berikutnya kita bergeser nih ke 2 kurang 0. 200-an ya maksudnya ya. 200-an kurang 0. Tetap jawabannya 2. Jadi 275 dikurang 39 itu sama dengan 236. Ayo berlatih. Nah, sekarang kita coba berlatih gunakan buku tematik kamu, tema 1 halaman 135. Nah, ini soalnya kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke teman-teman, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kalimat perintah, sudah ketemu juga dengan gambar ini, yaitu Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Pak gurunya memberikan perintah, yaitu lakukan pendinginan setelah berolahraga. Nah, ini sudah menggunakan tanda seru, meskipun tidak ada partikel lah. Ya, di situ tidak ada partikel lah, tapi tetap tergolong menjadi kalimat perintah karena diakhiri dengan tanda seru. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Berikutnya, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan. Nah, minumlah air putih, minumlah, ada partikel lahnya. Air putih secukupnya untuk mengganti cairan, diakhiri dengan tanda seru. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang ini diakhiri dengan tanda seru saja, tanpa partikel lah, tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu yang ini juga sama, diakhiri dengan tanda seru. Dan yang ini lebih lengkap, menggunakan partikel lah dan diakhiri dengan tanda seru. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Oke, sudah bisa kan teman-teman untuk kalimat perintah, tidak susah. Jadi intinya ada partikel lah dan juga diakhiri dengan tanda seru. Itu ciri yang paling sederhana dari kalimat perintah. Sekarang ayo berlatih. Nah, sebelumnya kita sudah menyaksikan video lagu sebelum kita makan, lalu Pak Sofian juga sudah memberikan tugas untuk menuliskan kalimat perintah yang kamu temukan pada syair lagu tersebut. Oke. Nah, salah satu jenis kalimat perintah adalah kalimat larangan ya. Jadi kalimat larangan itu menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya tadi adalah misalkan jangan mandi di kali. Nah, itu kan kalimat larangan. Kita bisa ganti dengan kalimat perintah yang tegas namun tetap sopan dan santun. Perintahnya bisa menjadi mandilah di kamar mandi. Ada partikel lah dan mengapa diakhiri dengan tanda seru. Oke, nah kalimat perintah yang kita dapat temukan pada syair lagu sebelum kita makan. Nah, ini sudah Pak Sofian rangkumkan, ada 3 yang dapat kita temukan. Yang pertama, cuci tanganmu dulu. Nah, kalau kita bagusin tulisannya seperti ini, jadi diakhiri dengan tanda seru.
Lalu yang kedua ada jangan ada sisa. Nah, yang berikutnya makan jangan bersuara. Oke, sekarang coba ayo berlatih buka buku tematiknya halaman 137 hingga 138. Ini perintahnya. Perintahnya yaitu tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, jangan lupa untuk menggunakan partikelah dan akhiri kalimat perintah dengan tanda seru. Jadi buatlah kalimat perintah untuk 3 gambar berikut, 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan teman-teman kelas 2. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu belajar dari rumah. Hai.